Nah, jadi BPS ini ingin supaya pertumbuhan ekonominya bisa melejit gitu ya. Jadi mereka mencari cara apa ya yang bisa saya masukkan gitu. Nah, ini akhirnya keluarlah KEK sama KI ini. Ada semacam dikumpulkanlah 14 ekonom-ekonom yang disebutnya ekonom influencer. Jadi karena heboh nih tadi yang kata disebut sama Mamang, karena heboh supaya untuk menyejukkan suasana, kantor PCU itu mengundang ekonom-ekonom ini. Dia itu kan 8% ya, sehingga untuk bisa mencapai itu timeline-nya, kalau misalnya kita baca beberapa dokumen yang dikeluarkan Bappenas, memang harus di atas 5% di tahun ini, bahkan 5,3%, betul nggak Go? Ada pertemuan intensif antara Presiden, Menteri Keuangan, dan Kepala BPS ini kan sebelum BPS merilis angka pertumbuhan di kuartal 2 ya. Betul. Nah, jadi bertiga itu beberapa kali ketemu di istana gitu. Iya. Nah, itu ya untak-atiknya kali ya. Halo, balik lagi dijelasin dong, bareng gue Ida Rahma. Saya Mamang Cesar. Retno. Dan gue Riani. Jangan lupa subscribe YouTube Tempo.co. Dan buat kalian yang mau baca tulisan jurnalis Tempo, klik tempo.co. Jangan baca yang bajakan karena itu ada hak ciptanya. Oke, mau jelasin apa kita hari ini? Kita mau bahas soal pertumbuhan ekonomi nih. Kemarin pas nota keuangan kan Prabowo bilang menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,4% tahun 2026 nih. Wah, ini lebih tinggi ya dari proyeksi lembaga internasional kayak IMF yang cuma 4,8% di 2026. Itu tinggi banget. Mungkin karena dia pede. Di pidato yang pagi kan dia ngomong tuh pertumbuhan ekonomi kita 5,12% di kuartal 2 2025 gitu. Mungkin karena itulah akhirnya dia pede. Apalagi target dia kan cukup tinggi ya, 8% nih. Tapi kan ini ada yang mau kita ceritain ini di belakangnya nih, kenapa bisa 5,12%, jauh di atas prediksi ekonom-ekonom. Tapi sebelum kita lanjut nih bahas soal ini, kita mau tahu dulu nih ada apa aja di tempo.co. Nih, misalnya di Free Content ada apa nih, Ri? Di Free Content ada berita soal harga beras premium yang lagi naik nih. Ya, harganya bisa sampai 14.500 sampai 18.000. Jadi jauh dari harga eceran tertinggi yang 14.900. Padahal Prabowo sempat bilang stok beras kita lagi tinggi banget kan. Betul. 4 juta ton, lebih besar dari sejak zaman krisis 98 ya. Yang tertinggi, stok Yang tertinggi tapi harga mahal. Iya. Lu kan ngalamin tuh harga beras dari zaman Krismon. Jadi stoknya kemana ini? Iya, stoknya kemana nih? Kok nggak turun harganya? Di gudang. Apalagi? Yang kedua ada soal gaji dan tunjangan DPR yang nilainya sampai 100 juta per bulan. Sama kayak gaji kita setahun. Padahal lagi efisiensi anggaran pemerintah ya. Kok bisa? Nggak berlaku, Ri. Nggak berlaku. Nah, kalau di premium harian ada apa nih, Mbak? Ya, di premium harian kita punya masih terkait dengan pidato Presiden juga nih. Soal rencana pemerintah menarik utang, menambah utang sebesar 781 triliun pada tahun depan. Ini juga yang terbesar sejak pandemi COVID-19. Nah, bahaya nggak sih? Banyak rekornya ya Prabowo ya. Nah, kalau mingguan nih kita punya soal yang kemarin viral itu tentang rencana pemakzulan Bupati Pati. Ini kan ribut-ribut ya, karena dia menaikkan kebijakan tarif PBB-nya itu sampai 250%. Nah, terus yang kedua kita juga punya soal utak-atik data statistik. Nah, ini juga yang mau kita jelasin hari ini. Nah, jadi lu punya cerita apa nih, Mang, soal data pertumbuhan ekonomi nih? Gue inget nggak waktu pas pengumuman pertumbuhan ekonomi kuartal 2 ya, itu mungkin 2 minggu yang lalu ya, atau seminggu sebelum pidato presiden. Itu kan pidato presiden pekan lalu ya. Nah, itu kan sebenarnya ketika diumumkan 5,12% Oleh Badan Pusat Statistik, itu langsung ramai banget. Betul. Karena orang-orang itu bukan orang-orang umum ya, ekonom lah ya, ekonom, analis, akademisi, itu sebelumnya memproyeksikan ekonomi Indonesia di kuartal kedua itu tidak akan melampaui 5%. Bahkan mereka memperkirakan mungkin sekitar 4,8% gitu ya. Karena apa? Kita kan tahu sendiri kondisi perekonomian sedang seperti apa gitu ya, ketika pemerintah sedang efisiensi gitu ya, terus juga daya beli masyarakat juga sedang
tertekan gitu sehingga konsumsinya terbatas, sehingga apalagi yang bisa diharapkan untuk mendongkrak pertumbuhan itu. Makanya diperkirakan hanya 4,8% nih. Dan ini lembaga internasional juga kira-kira segitu. Ketika keluar 5,12%, ya heboh lah gitu. Wah, kok bisa gitu ya. Bahkan di berbagai grup gitu ya, dan juga ada juga ekonom-ekonom yang nanya ke gue, kenapa bisa ya? Gue tanya balik, menurut lu gimana gitu ya? Itu yang gue bingung gitu. Nah, jadi kehebohannya ini gimana, Mang? Ya, jadi waktu dia baru aja diumumin kan langsung itu membantah konsensus pasar lah. Karena konsensus pasar itu kan 4,8% ya. Nah, ya di salah satu grup yang gue ikuti, ya gue juga mancing-mancing. Gimana Bapak Ibu gitu ya, ini komentarnya. Ini grup yang lo ikutin isinya siapa nih? Isinya ekonom-ekonom dari berbagai lembaga think tank dan juga dari kampus-kampus go. Legit lah ya pokoknya. Legit lah pokoknya. Dan ini ekonom-ekonom yang pasti sering muncul di pemberitaan-pemberitaan. Oke. Jadi itu grup emang untuk kita berkomunikasi lah. Untuk berkomunikasi, bicara isu kayak gimana. Nah, karena rame di situ, bahkan ada salah satu di dalamnya itu adalah ekonom UI yang merangkap tenaga ahli PCO. Nah, itu gue nanya lah di situ. Bagaimana sih ini kok bisa 5,12% gitu ya? Ya semua akhirnya di grup itu langsung mengutarakan lah. Ini gue bingung nih pakai apa secara keilmuan ini nggak nyampe nih 5,12%, hitungannya gimana gitu ya. Terus ada yang meragukan gitu ya, ada yang ya pokoknya semuanya tuh agak skeptis dengan angka yang disebutkan oleh BPS, karena memang 4,8% itu angka yang kurang lebih dikeluarkan oleh perhitungan para ekonom ini, sehingga apa sih sebenarnya yang salah gitu ya dari perhitungan mereka. Itulah yang akhirnya jadi rame. Akhirnya ini jadi diskursus yang sampai sekarang masih bergulir. Makanya sempat ada kan yang melaporkan ke PBB itu, CELIOS, Center of Economic Studies ya, Law and Economic Studies. Ya, yang dia melaporkan direkturnya. Betul, yang direkturnya pernah duduk di kursi ini, sampai melaporkan ke Dewan Statistik PBB, benar ya, karena dinilai elemen-elemen dari perhitungan pertumbuhan ekonomi ini yang dibuat oleh BPS ini dinilai tidak transparan gitu. Dan direspon juga sama PBB ya. Gimana gue? Lu punya cerita? Jadi kita juga ngikutin nih Mbak ya, dengan setelah CELIOS mengirimkan surat ke PBB dan ternyata memang direspon sama PBB dan disampaikan bahwa mereka mengerti gitu ya tentang concernnya CELIOS gitu, butuh penjelasan, transparansi, dan ini katanya akan ditindaklanjuti gitu. Mereka mengiyakan untuk menindaklanjuti langsung oleh tadi Dewan Statistik di PBB. Nah, sebenarnya ada setidaknya 2 core ya yang dipermasalahkan gitu, 2 inti yang dipermasalahkan. Yang pertama itu soal investasi, atau kalau kita nyebutnya di pertumbuhan ekonomi itu PMTB. Nah, ini terlihat kejanggalan karena tiba-tiba PMTB-nya itu tuh melonjak tinggi. Di saat bersamaan ada indikator-indikator ekonomi lain yang harusnya sejalan sama PMTB dan sudah diumumkan terpisah nih, tapi itu ternyata dalam kondisi tuh rendah gitu ya, atau bahkan melemah. Salah satunya itu yang juga banyak diperbincangkan adalah PMI, Indeks Manufaktur gitu ya. Purchasing Manager Index Manufaktur. Nah, ini kan rendah. Jadi nggak heran ya kalau ada pertanyaan kok PMI manufaktur turun, tapi di sini klaimnya BPS investasi itu naik gitu ya. Apa gitu yang menjadi penyebabnya gitu kan? Ini yang lagi-lagi memancing pertanyaan gitu soal ini. Karena selama ini PMI manufaktur inilah yang menjadi indikator ya, kita melihat apakah industri itu yakin nggak untuk melakukan ekspansi atau pembelian gitu ya. Artinya kalau kita ngelihat data sekarang, ini seperti orang-orang ini sedang tidak yakin beli atau tidak yakin berekspansi usahanya industri, tapi investasinya melonjak itu, sehingga ada hal yang terputus di situ ya gue ya. Iya, jadi tidak terkoneksi antara satu data indikator ekonomi dengan indikator ekonomi lainnya. Terus banyak juga kan yang bilang, contoh lagi adalah BI rate. Kalau pertumbuhan ekonomi bagus, itu kan biasanya
dari moneter itu bukan menurunkan suku bunga, tapi menaikkan suku bunga. Tapi yang terjadi di sini justru dilonggarkan nih moneternya, bunga turun ya. Terakhir kemarin juga masih turun lagi. Nah, jadi ini yang dilihat nggak sinkron gitu. Jadi ada apa gitu di balik ini semua? Ya, memang kalau dibedah, ini kan konsumsi rumah tangga sebenarnya nggak sampai 5% ya. Iya. Terus juga data lainnya adalah belanja pemerintah juga itu kan justru turun Kan lagi karena efisiensi, betul. Berarti kan ada satu komponen yang ternyata apa ya namanya? Bersinar. Ya bersinar lah gitu ya di tengah data yang murung ini kan. Itu adalah PMTB ya atau pembentukan modal tetap bruto. Ini yang sebenarnya berkorelasi dengan investasi gitu ya. Nah ini memang agak janggal ya karena ya tadi yang lu bilang hal-hal atau indikator-indikator ekonomi lain tidak sejalan ke sana gitu. Tapi kok di sini PMTB justru dicatat naik. Nah ketika pengumumannya ada beberapa yang gua kutip cukup menarik gitu ya. Apa itu? Nah memang PMTB kan naiknya dibandingkan dengan kuartal 1. Maksudnya year on year dibandingkan year on year di kuartal 1 ini dibandingkan cukup tinggi. periode tahun sebelumnya. Ya. Jadi PMTB ini tumbuhnya hampir mendekati 7%. Wow. Jadi dia yang menopang pertumbuhan ekonomi kita di kuartal 2 ini. Dan ketika pengumuman katanya ada beberapa proyek yang mendorong tumbuhnya investasi ini atau yang diperhitungkan lah dalam investasi ini. Nih gue coba baca ya beberapa proyeknya. Proyek apa dan proyek siapa? Ini ada beberapa ruas jalan tol katanya yang jadi pendorong nih. Misalnya Kuala Tanjung Tebing Tinggi, Parapat Seksi 4 gitu ya. Di Jakarta ada Japek 2 Selatan. Gua nggak tahu itu di sebelah mana. Terus ada juga katanya proyek nasional 3 juta rumah yang kita juga lagi cek di mana aja itu yang udah dibangun gitu ya. Jadi proyek 3 juta rumah itu sudah dimasukkan sebagai komponen investasi Ya, gitu. pendorong investasi. Pendorong investasi. Padahal kan belum ada kan Masih ya. di atas kertas Masih gitu ya. di awang-awang. Awang-awang malah tuh. Ada lagi nih, gue sebutin nih. Jadi nanti kalau kalian familiar dengan proyeknya silahkan di komentarnya. Ada MRT fase 2 DKI Jakarta ya kita tahu lah udah ada kan rame apa Betul. Udah ada Sampai- kegiatannya. kegiatannya kita udah lihat Betul. memang ya. MRT Bali. Ini tadi gue baca aja ya. Kemarin memang ada MOU dengan Pemda Jakarta, jadi Bali dan Jakarta, tapi masih nyari investor. Investasi mana yang dihitung kan? Nah, Aduh. Terus Tanggul Laut fase C DKI Jakarta, serta yang terakhir terowongan Samarinda. Ini beberapa proyek yang katanya jadi driver pertumbuhan ekonomi yang besar. Jadi proyek di awang-awang udah masuk semua nih ya. iya, ditarik semua ya, ditarik duluan gitu. Nggak mau rugi. Tentu ini kita harus meminta penjelasan dari BPS kenapa itu dimasukin gitu. Bicara soal BPS ini harusnya sih udah ada penjelasan ya ke ekonom-ekonom karena BPS sama Bappenas ini belakangan sering ngumpulin ekonom-ekonom. Ngapain tuh kumpulin? Dan sebelumnya juga itu ada semacam dikumpulkanlah 14 ekonom-ekonom yang disebutnya ekonom influencer. Wes. Jadi karena heboh nih tadi yang kata disebut sama Mamang, karena heboh supaya untuk menyejukkan suasana, kantor PCU itu mengundang ekonom-ekonom ini. Nah awalnya sih bahas nota keuangan, tapi kan muncul ya pasti pertanyaan soal pertumbuhan ekonomi ini. Apa aja nih yang bikin pertumbuhannya kok bisa di atas prediksi pasar? Jadi kumpul-kumpul terus ada apa nih? Ngomongin apa sih? Jadi dikumpulkanlah itu ngomonginnya maunya soal nota keuangan awalnya. Karena Yang kan sama PCO nih ya. sama PCO ini, karena kan menuju rilis pidato presiden soal nota keuangan. Oke. Nah, tapi kan muncul tadi soal pertumbuhan ekonomi dan ada beberapa faktor. Memang yang jadi alasan itu ada peningkatan dari investasi. Nah, cuman yang paling bikin bertanya-tanya itu soal masuknya impor alutsista ke belanja modal. Nah, itu tuh mulai heboh tuh. Nah, ekonom-ekonom juga mempertanyakan, itu kan impor ya, harusnya kan jadi pengurang gitu, bukan peningkat dari pertumbuhan ekonomi. Betul. Padahal nilainya gede ya. Iya, Impor dan alutsista kita berapa triliun tuh saat, Mang?
Kalau yang pesawat itu kan 68,8 triliun ya. Itu kan buat berapa? 42 pesawat, Mbak. Unit pesawat tempur Rafale dari Perancis. Yang udah diidam-idamkan Prabowo itu. Kedatangan perdana tahun depan. Berarti belum realisasi kan? Belum. Betul, dan jadi itu juga jadi pertanyaan para ekonom di rapat itu. Ini kan belum realisasi, dan kalau argumennya nanti akan diolah lagi di dalam negeri gitu, jadi kan akan menyerap tenaga kerja, itu juga kan belum jelas ya. Nah, itu Belum yang jelas. jelasin siapa? Rin? Iya, jadi 14 ekonomi ini tuh dikumpulkan bertemu dengan Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal, Pak Febrio. Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan. Bukan istana, bukan presiden ya? Bukan, jadi yang menjelaskan Febrio. Bahkan nggak ada BPS-nya ya? Gak ada, nah ini belum ada PPS gitu. Jadi diomongin lah, ada soal si alutsista ini. Padahal ini kan impor barang jadi udah ya. Nggak ada apa-apain lagi kan. Pesawat tempur kan kita nggak merangkit sendiri gitu kan. Tuh, dan penyerapan tenaga kerja juga kalau jadi alasan gitu ya, itu juga aneh juga. Karena kan yang pakai alutsista tentara yang sudah betul. bekerja gitu. Gitu. Apa menambah orang yang benerin kapal, apa pesawat? Maintenance ya, Maintenance, bersihin, yang itu yang ada di Iya, foto yang tuh. jadi pertanyaan kan pengaruh ke pergerakan ekonominya apa Iya, gitu kan. jadi cukup mengada-ngada ya berarti kesannya gitu ya. Gue tapi akhirnya mencoba, karena dengar cerita sebelum ini sama Ria, ini kan bilang kan, Febrio ngomong gitu. Gue tanya sama Febrionya langsung pas setelah konferensi pers nota keuangan hari Jumat tuh tanggal 15 Agustus. Karena gue paham nggak, Febrio ini kan selama ini kita mengenal dia sebagai ekonom, sehingga seharusnya dia ngerti banget gitu ya, mana yang harusnya menjadi penambah pertumbuhan ekonomi, mana yang harusnya jadi pengurang. Karena beberapa narasumber gue pun, termasuk di dalam pemerintahan juga sempat nanya ke gue, kalau impor kan harusnya nggak masuk ya dalam penambah pertumbuhan ekonomi, justru itu harusnya jadi pengurang. Ya udah deh, nanti gue cari tahu, gue bilang gitu. Gue tanya lah sama Febrio, Pak, apakah betul impor alutsista dimasukkan ke dalam investasi? Oh betul, itu kan belanja modal katanya. Bolak-balik tuh gue tanya, serius Pak? Iya, itu kan belanja modal. Kenapa akhirnya jadi penambah? Karena dia dipakai lebih dari 1 tahun. Aduh. Menurut Febrio. Kayak orang belanja baju tuh pakai lebih dari 1 tahun, ini investasi nih ya, bukan belanja, bukan pengeluaran gitu ya. Betul, kita nggak belanja ini, kita berinvestasi. Oke. Itulah yang akhirnya menjadi argumen pemerintah. Ini seharusnya bukan Febrio sih yang menjelaskan, seharusnya BPS kenapa dia memperhitungkan itu ke dalam perhitungan pertumbuhan ekonomi, tapi rasionalisasinya menurut Febrio adalah itu gitu. Tapi gue dapet cerita nih, jadi sebelum dikumpulkan ekonomi itu memang Presiden itu sering secara intens gitu bertemu dengan Menteri Keuangan dan BPS. Jadi cari cara lah supaya pertumbuhan ekonomi ini triwulan ke-2 2025 setidaknya naik jadi 5%. Ya karena memang target dia itu kan 8% ya, sehingga untuk bisa mencapai itu timeline-nya kalau misalnya kita baca beberapa dokumen yang dikeluarkan Bappenas memang harus di atas 5%. Di tahun ini bahkan 5,3%, betul nggak Go? Betul. Itu kalau mau tinggi gitu ya, mau sampai 8% di 2029. Kalau di bawah 5% ya wassalam, ini target pertumbuhan 8%-nya Prabowo ini gitu ya. Tapi gue mau memastikan nih, yang lu sebut tadi bahwa ada pertemuan intensif antara Presiden, Menteri Keuangan dan Kepala BPS ini kan sebelum BPS merilis angka pertumbuhan di kuartal 2 ya. Betul. Nah, jadi bertiga itu beberapa kali ketemu di istana gitu. Iya. Nah, itu ya untak-atiknya kali ya. Bisa jadi nih kayak gimana ya merasionalisasi ini jadi di atas 5%. Memang targetnya harus 5,3 ya di akhir 2025. Tapi gue udah konfirmasi ke PCO, sebenarnya yang hari Senin itu apakah memang niatnya soal ini, soal pertumbuhan ekonomi apa gimana sih? Gue tanya sama Fitra Faisa, itu memang narasumber yang kita sering komunikasi soal ekonomi. Bro ya, sebelum beliau jadi Mas PCO. Gue pernah datang ke kuliah umumnya dia di sana, di UI ya, dia dosen UI. Nah, menurut dia ini sebenarnya bukan pertemuan yang dadakan. Jadi pertemuan ini sebenarnya sudah diagendakan sebulan sebelumnya. Karena pertemuan sama ekonom nih ya. Iya, karena ini katanya teman-teman mereka aja. Jadi ini pertemuan geng ekonom lah, friend ekonom lah, bukan geng ya. Karena
menurut dia sebenarnya gue mau ngundang banyak nih, cuman jadwalnya kan nggak cocok nih gitu ya, nggak semua cocok, sehingga yang cocok ya akhirnya bisa datang di hari Senin itu gitu. Dan kita sebenarnya mau ngomongin soal nota keuangan kok gitu, karena memang saya paham ekonomi itu menjelang pembacaan nota keuangan pasti bertanya-tanya seperti apa sih tahun depan itu rencananya gitu ya, dan gambaran besar perekonomian kita tuh bakal gimana ya. Tapi kan nggak bisa dipungkiri kata dia, karena baru pengumuman pertumbuhan ekonomi ya pasti adalah yang nanya kayak gitu, makanya kita jelasin juga gitu. Gue mau nambahin, jadi menurut sumber gue yang ikut juga dalam si forum itu, sebenarnya pertemuan antara ekonom sebelum pidato nota keuangan tuh nggak wajar, karena tahun-tahun sebelumnya juga jarang itu dilakukan. Jadi ya kalau ekonomi ini menduganya ya karena lagi heboh soal pertumbuhan ekonomi. Ya memang jarang sih, kalau kita ngobrol dengan beberapa ekonom, itu jarang sekali BPS ketika sudah merilis data, terus Safari misalnya gitu, atau pemerintah setelah ada data sudah dirilis secara resmi oleh BPS, diumumkan melalui YouTube, melalui siaran persnya, melalui buku, terus masih harus ngumpulin lagi untuk menjelaskan datanya itu seperti apa, itu jarang sekali. Benar. Ini harusnya jadi sinyal berarti ada yang berbeda gitu ya, sampai mereka merasa perlu melakukan penjelasan lagi atau bahkan melakukan klarifikasi mungkin ya gitu ke para ekonom ini. Karena udah heboh, rame. Jadi perlu pemadam kebakaran. Dan ada satu hal yang cukup mencolok juga adalah, lu ingat nggak setelah pengumuman itu kan sorenya itu Erlangga sama menteri-menteri mengumumkan juga memberikan penjelasan tuh. Yang ngomong paling panjang itu Sri Mulyani. Nggak pernah kejadian dalam pengumuman pertumbuhan ekonomi kuartalan. Betul. Ini kan kuartalan, beda kalau tahunan ya. Atau kan ini mendekati nota keuangan, kenapa nggak sekalian ketika nota keuangan? Jadi ada yang spesial gitu ya kayaknya. Iya, ada yang spesial. Apalagi itu bukan cuman Erlangga, biasanya kan Erlangga aja yang memang Menko Ekonomi. Itu ada Sri Mulyani, terus menteri-menteri teknis lain yang lengkap, menteri ekonomi yang memang tupoksinya di bidang ekonomi, semua ngomong. Ada apa gitu kan? Ini juga yang menjadi sorotan dari ekonom dan analis gitu ya. Seperti ada yang spesial dari pertumbuhan ekonomi 5,12% ini gitu. Tapi gue dengar nih bukan cuma alutsista yang menjadi pendongkrak utama dari melambungnya angka pertumbuhan ekonomi kita nih. Tapi ada juga soal kawasan-kawasan khusus nih, benar nggak sih? Nah, tepat. Ini ada juga sumber gue ya yang cerita soal ini. Jadi ada perbedaan sampel dan perbedaan survei gitu, ada metode yang diubah lah ya atau dilengkapi gitu ya sama BPS di periode penghitungan pertumbuhan ekonomi kuartal 2 tahun ini. Nah, salah satunya adalah memasukkan kawasan ekonomi khusus KEK dan kawasan industri KI ke dalam perhitungan itu. Yes. Nah, selama ini dua hal itu tuh dikecualikan dari perhitungan pertumbuhan ekonomi. Nah, ini menjadi seperti gimana ya? Jadi BPS ini ingin supaya pertumbuhan ekonominya bisa melejit gitu ya. Jadi mereka mencari cara apa ya yang bisa saya masukkan gitu. Nah, ini akhirnya keluarlah KEK sama KI ini. Komponen KEK sama KI otomatis ketika tidak dimasukkan di sebelum-sebelumnya dan ini tidak berlaku surut ke periode-periode sebelumnya, ini pasti akan menjadi beda sendiri dong. Makanya hasilnya bisa fantastis di 5,12% gitu. Nah, tapi lagi-lagi soal KEK KI ini ternyata tidak diumumkan di publik juga ya. Ketika BPS merilis hasilnya gitu, tidak ada sama sekali bicara soal KEK dan KI bisa mendorong pertumbuhan investasi dan segala macam itu. Nah, ini padahal dimasukkan ke perhitungan itu dan ada perubahan sampling dan metode. Nah, ini yang lagi-lagi jadi pertanyaan. Kenapa sih kok sembunyi-sembunyi gitu ya melakukan perubahan metode? Dan yang jadi pertanyaan lagi, biasanya ketika ada perubahan metode, tadi yang gue bilang harusnya itu berlaku surut. Jadi misalnya di tahun ini kalau misalnya memasukkan KEKI di kuartal 2 itu 5,12, tapi kalau enggak misalnya 4, sekian. Nah, betul ya? Ada pembandingnya. Jadi tetap tahu karena kan dia misalnya baru diganti ya, baru diubah. Nah, baru setelah itu kuartal berikutnya boleh deh tuh nggak melakukan itu lagi. Nah, ini yang kemudian jadi
lagi-lagi pertanyaan gitu, kenapa tidak boleh diklarifikasi. Nah, gue denger Riani sama Mamang juga udah nanya langsung ya ke Kepala BPS soal ini gitu. Apa jawabannya? Jadi, kalau menurut Kepala BPS, tidak ada perubahan metode dalam survei pertumbuhan ekonomi ini. Hanya dilengkapi. Bahasanya melengkapi. Jadi ada variabel-variabel yang dimasukkan. Tentu saja aku tanya kan, berarti apakah betul nih kawasan ekonomi dan kawasan industri? Tapi jawabannya nggak clear ya. Dibilang nanti akan dijelaskan ke depannya. Nah, sebenarnya kan yang jadi masalah ya clear aja gitu ya, secara transparan. Transparansinya iya, gitu ya. Kawasan ekonomi khusus yang mana, kawasan industri yang mana, itu juga yang nggak dijelaskan. Ya, ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo. Jadi Presiden tanggal 22 Agustus itu memanggil ya pembantu-pembantunya ke istana, salah satunya BPS. Termasuk juga orang-orang yang terlibat di KEK lah ya, yang instansi-instansi yang terlibat di KEK itu dikumpulin. Dan setelah rapat itu, Ketua BPS, Kepala BPS, Bu Winnie, ini ngomong ke wartawan bahwa yang mendapatkan arahan untuk meningkatkan akurasi data BPS. Salah satunya adalah yaitu untuk segera mengumpulkan data-data dari KEK. Gitu. Itu di 22 Juli itu. Nah, perbedaan elemen yang menjadi penghitung dari pertumbuhan ekonomi ini membuat menurut para ekonom membuat data kita menjadi seperti terputus gitu kan, yang berbeda dengan data di kuartal periode sebelumnya gitu. Jadi seolah-olah ini jadi berdiri sendiri karena komponen pembentuknya lain gitu, beda dengan yang sebelum-sebelumnya gitu. Tapi memang sepertinya memang ada keinginan dari pemerintah untuk betul-betul secara khusus, karena itu arahnya secara khusus untuk mendata KEK. Apalagi kita juga sempat ngeliat gitu ya. Ada surat katanya, Mam. Surat apa lagi nih? Surat cinta. Dari? Mamang gimana? Siapa? Ya, soal KEK itu jadi ya di bulan Juli juga itu kita membaca salinan surat dari Dewan Pertahanan Nasional itu ke salah satunya ke Menko Ekonomi yang memang membawahi KEK dan KI gitu ya, untuk memuruskan jalan BPS ini untuk mengumpulkan data, mengakses kawasan ekonomi khusus. Sorry, Dewan Pertahanan Nasional, yang mana ini Menteri Pertahanan ya, berarti Syafri Samsudin yang menandatangani surat tersebut. Betul. Itu ditujukan kepada Erlangga, Menko Perekonomian. Erlangga dan Agus Gumiwang. Oh, Menteri Perindustrian. Nah, tuh. Yang Erlangga itu sekaligus adalah ketua dari kawasan ekonomi khusus. Ini aneh ya. Aneh gitu loh di dalam pemerintahan. Disuruh ya, harusnya yang nyuruh sampai Dewan Pertahanan Nasional turun tangan gitu minta Menteri Menko Ekonomi Erlangga memberikan akses kepada BPS. Ini kan semua pemerintahan gitu, sampai dibikin surat-surat begitu ya untuk masuk aja gitu, untuk mengakses gitu. Itu kan nih yang udah nanya sama Erlangga gimana, Ri? Iya, jadi suratnya itu datang 11 Juli. Jadi sebelum pertemuan yang sama Presiden itu ya 22 Juli. Memang katanya, kalau kata Erlangga sih minta saling share data aja gitu. Nah, di surat itu tuh perintahnya meminta Menteri Perindustrian dan Menteri Ekonomi untuk menginstruksikan instansi-instansi yang mengurus KEK dan KI untuk melapor bagaimana data kinerjanya, dan setelah itu memberikan akses dan dukungan kepada BPS untuk sensus statistik nasional, bukan hanya pertumbuhan ekonomi kalau kata Erlangga, tapi seluruhnya. Oh, tahun depan kalau nggak salah ya, sensus itu kan. Yeah. Nah, setelah itu barulah Erlangga mengumpulkan beberapa menteri, kepala BPS, dan himpunan kawasan industri ya, itu untuk lebih intensif lagi membahas lebih KEK. Terbuka soal data. Jadi giat banget ya mengumpulkan berbagai elemen untuk mendorong terus mendongkrak angka ekonomi. Tapi gue denger lagi sempat kemarin ada MOU juga sama Kementerian PU tuh. Gimana tuh? Itu untuk juga upaya-upaya itu tuh? Iya, jadi baru beberapa hari yang lalu BPS itu bekerja sama dengan Kementerian PU. Jadi ada pesan dari Presiden untuk menurunkan nilai ICOR supaya bisa di bawah 6%. Bahkan jadi, di bawah 5%. Ya, ICOR itu indikator untuk mengukur efisiensinya investasi. Okay. Karena selama ini kan ICOR-nya Indonesia lumayan tinggi ya dibandingkan negara-negara tetangga.
Tapi itu ceritanya panjang, jadi akan lama kalau dibahas di sini. Sebaiknya kita baca aja lengkapnya di majalah Tempo. Nah, kan kita udah bahas nih ya. Artinya sebenarnya ini akurat nggak sih data BPS nih? Masih bisa jadi rujukan nggak nih? Nah, ini yang jadi pertanyaan ya, lagi-lagi masih belum terjawab karena tadi soal transparansi itu masih minim banget gitu BPS ini ya. Karena terkesan kucing-kucingan dan tadi ekonom-ekonom juga dikumpulkannya di forum tertutup ya, yang tidak bisa diakses sama publik gitu. Nah, ini juga pastinya ada impact-nya ya, ada dampaknya gitu ketika data ini kemudian ada utak-atik gitu ya di belakang yang tidak terbuka, yang tidak transparan. Nah, ini apa Mbak kira-kira bahayanya Mbak? Oh, bahaya banget dong, apalagi BPS ini kan satu-satunya lembaga yang jadi rujukan gitu ya bagi pemerintah, instansi pemerintah, BUMN maupun perusahaan swasta dalam melakukan aksi korporasi gitu. Dan investor juga ya Mbak? Betul, investor luar negeri bahkan juga merujuk pada data statistik BPS ini gitu. Artinya ketika data ini dinilai tidak akurat, maka akan mempengaruhi kepercayaan publik gitu terhadap pemerintah ya, data pemerintah gitu. Dan ini bahayanya adalah dampak terhadap surat utang pemerintah gitu. Ketika kepercayaan investor terhadap pemerintah menurun, maka dampaknya itu rentetannya banyak gitu. Betul Mbak, jadi soal kekhawatiran akurasi data BPS ini tuh jadi merembet kemana-mana juga, bukan cuma ke pertumbuhan ekonomi. Jadi diragukan juga soal angka kemiskinan, pengangguran. Bahkan Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo juga menilai data-datanya kok nggak sesuai sama yang ada di lapangan gitu. Karena kan PHK naik ya, terus daya beli masyarakat juga belum pulih, konsumsi rumah tangga masih turun gitu. Sektor manufaktur juga masih kontraksi. Tapi disebut angka pengangguran kita menurun. Bahkan lebih rendah Sejak krisis. Kan kapan? Siapa sih yang bisikin datanya? Jadi sikap Tempo gimana nih Mbak? Ya, tentu sangat disayangkan ya upaya pemerintah mengotak-atik data ini gitu. Karena dalam metodologi statistik itu, upaya memasukkan variabel baru yang tidak mewakili dari konstruk yang seharusnya diukur, itu justru bisa menjadi kontaminasi atau bisa mengancam dari validitas konstruk itu sendiri gitu. Dan ini bisa dikategorikan sebagai kesalahan inklusi atau error of inclusion gitu. Oke, dan soal tadi ya komponen investasi atau PMTB itu memang masuk di sisi pengeluaran, tapi hanya ketika konstruknya sedang berjalan gitu. Konstruksinya. Ya, nah ini kan terjadi konteksnya untuk KEK sama KAI ini, mereka biasanya membutuhkan waktu bertahun-tahun ya pembangunannya dan juga dengan nilai yang besar gitu, sehingga kalau memang dijadikan indikator utama pertumbuhan ekonomi, ini agaknya bisa menyesatkan ya, karena tidak sebanding gitu dengan produktivitas jangka panjang. Oke, cukup ya kayaknya. Ya, udah cukup kita kuliah statistiknya. Saksikan terus Jelasin Dong di YouTube Tempo.co dan Spotify. Sampai jumpa.